Nama saya Maria Asunta dari kelas 11 IBB 2 akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi berbagai jenis kalimat dalam novel. Jenis kalimat yaitu diantaranya kalimat aktif dan pasif, transitif dan intransitif, verbal dan nominal, tunggal dan majemuk, mayor dan minor, langsung dan tidak langsung, versi dan inversi. A. Kalimat aktif dan pasif. 1. Kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan me dan ber, atau dapat juga kata kerjanya tidak memiliki imbuh. Misalnya pergi tidur, mandi, dan sebagainya. Contoh, beberapa pasang mata refleks menatap ke arahnya. 2. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa verba yang berawal di dan ter, dan terkadang diikuti kata depan oleh. Contoh, A. Seragam yang dipakai Amanda sama dengan seragam yang dipakai oleh Iqbal. B. Kalimat transitif dan tak transitif. 1. Kalimat transitif, kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap. Kalimat ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Eka transitif, yang predikatnya diikuti satu subjek. Contohnya, Amanda melipat kedua tangannya. Amanda sebagai subjek, melipat sebagai predikat, kedua tangannya sebagai objek. B. Dwi transitif, kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek dan pelengkap. Contoh, Amanda mulai menatap Aca curiga. Amanda sebagai subjek mulai menatap sebagai predikat, Aca objek, dan curiga sebagai pelengkap. Semi transitif, kalimat yang predikatnya diikuti pelengkap. Contoh, seorang gadis berparas cantik. Seorang gadis sebagai subjek, berparas sebagai predikat, dan cantik sebagai pelengkap. 2. Kalimat tak transitif, kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Contoh, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. Seorang pembeli sebagai subjek, masuk sebagai predikat, ke dalam kafe sebagai keterangan tempat. C. Kalimat verba dan nomina, berdasarkan predikatnya kalimat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Kalimat verba, kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, Aca menggeleng-gelengkan kepalanya. Menggeleng-gelengkan sebagai verba. 2. Kalimat nomina, kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, dia itu cowok yang Aca ceritain minggu lalu. Cowok yang Aca ceritain sebagai nomina. 3. Kalimat adjektifal, kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh, Aca antusias. Antusias sebagai adjektifal. 4. Numeralia. Contoh, Amanda satu sekolah dengan Iqbal. Satu sekolah sebagai numeralia. 5. Kalimat proposisional, kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contoh, Amanda ke kafe juga saat itu. Ke kafe juga sebagai preposisi. D. Tunggal dan majemuk. 1. Kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu pola inti atau satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh satu subjek dan satu predikat. Ada pula yang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh, Aca tersenyum licik. Aca sebagai subjek, tersenyum sebagai predikat, licik sebagai pelengkap. 2. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat, 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat majemuk digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. A. Kalimat majemuk setara, kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Kalimat majemuk setara ditandai dengan penggunaan kata hubung lalu, dan, kemudian, atau tetapi, melainkan, dan lain-lain. Contoh,
Cowok berwajah dingin tetapi berhati malaikat. Cowok sebagai subjek, berwajah predikat, dingin sebagai pelengkap, tetapi sebagai konjungsi, berhati sebagai predikat, malaikat sebagai pelengkap. B. Kalimat majemuk bertingkat, kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain menggunakan kata hubungan seperti sedangkan, meskipun, walaupun, daripada, demi, seandainya, yang, sehingga, karena, dengan, untuk, dan sebagainya. Contoh, kedua mata Aca tak lepas dari seorang pria berseragam dengan earphone terpasang di telinga itu. Kedua mata Aca sebagai subjek, tak lepas sebagai predikat, seorang pria sebagai subjek, berseragam sebagai predikat, dengan earphone sebagai subjek, terpasang sebagai predikat, di telinga itu sebagai keterangan. C. Kalimat majemuk campuran, gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Contoh, sosok gadis lain ikut tertarik dalam membalikan badannya untuk melihat jelas sosok pria bernama Iqbal itu. Sosok gadis lain sebagai subjek ikut tertarik sebagai predikat dan sebagai konjungsi, membalikan sebagai predikat, badannya sebagai objek, melihat jelas sebagai predikat, sosok pria bernama Iqbal itu sebagai objek. E. Kalimat mayor dan minor berdasarkan kelengkapan unsur. Jenis kalimat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat 1. Kalimat minor, kalimat yang terdiri atas 1 unsur pusat. Contoh, 1. Tolong, 2. Waras dong. 2. Kalimat elips, kalimat yang salah satu unsur pusatnya dilepaskan atau dihilangkan karena sudah dimengerti. Contoh, dia akan pergi ke kafe, tetapi kamu ke sekolah. Predikat pergi dihilangkan. 3. Kalimat mayor, kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur pusat yang dapat terdiri atas subjek dan predikat, atau lebih dari itu, misalnya disertai keterangan SPOK. Contoh, Aca menganggukkan kepalanya cepat. Aca sebagai subjek, menganggukkan sebagai predikat, kepalanya sebagai objek, dan cepat sebagai pelengkap. F. Kalimat langsung dan tidak langsung. 1. Kalimat langsung, kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diujarkan orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Contoh, 1. Siapa sih? Tanya Amanda. 2. Dia keponakan Aura Kasih. Aura Kasih mungkin, potong Amanda sembarang. 2. Kalimat tidak langsung, kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diujarkan orang. Bagian kutipan dalam kalimat tidak langsung adalah semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh 1. Amanda bertanya tentang perihal seseorang. G. Kalimat versi dan inversi. 1. Kalimat versi, kalimat dasar yang terdiri atas 1 klausa, unsur-unsurnya lengkap, yaitu SPOK dan pelengkap. Contoh, Amanda menatap sosok Iqbal. Amanda sebagai subjek, menatap sebagai predikat, sosok Iqbal sebagai objek. 2. Kalimat inversi, kalimat yang predikat pendahulu subjek. Ciri khas kalimat ini menggunakan partikel la yang bertujuan untuk menekankan. Contoh, heran Amanda karena Iqbal sangat terkenal. Heran sebagai predikat, Amanda sebagai subjek, karena Iqbal sangat terkenal sebagai keterangan sebab.